Gus ya ampun nengoknya. Udah Pak, Om Pak Soto mulai. Swastiastu, selamat sore Bapak dosen dan teman-teman. Hari ini kelompok kami, Tiang Desa Ketut Pramasanti dan Ibu Niputu Wina Mariuni dan Nikade Armini akan membawakan eh, makalah dengan judul Administrasi Biaya dalam Pendidikan. Nah, sebelum kita mulai untuk diskusi, eh, kami akan yang untuk berdoa, mungkin untuk Pak Kadek Ediana untuk memimpin doanya. Untuk Pak Kadek yang persilahkan. Suksema majaring Ibu. Inggih majaring semeton di tiang Senarang Sami sedurung parikramo perkuliahan iki kekawitin. Ngiring sarang sami nunas pangiti bakti majaring ide sang yang widiwasa utaminyane majaring ide sang yang aji saraswati. Ngiring sarang sami margang sikap amusti karana. Sedurunge Om Swastiastu. Om Brahma Putri Maha Dewi Brahmaya Brahmawati Saraswati Sayang Janam Prajanaya Saraswati Om Saraswati Raya Nama Swaha. Inggih puput, inggih. Terima kasih Pak Kadek Ediana. Nah, sekarang kami akan melanjutkan presentasi dengan judul Administrasi Biaya dalam Pendidikan. Nah, untuk yang pertama, konsep biaya pendidikan akan dibawakan oleh teman saya, Ibu Niputu Wina Mariuni. Untuk Ibu Wina, kami persilahkan. Terima kasih atas waktunya, Bu Desa. Di sini Tiang akan membawakan tentang administrasi pembiayaan. Nah, di mana konsep pembiayaan pendidikan seperti misalnya di sekolah atau di lembaga pendidikan. Nah, konsep pembiayaan pendidikan yang pertama itulah pembiayaan pendidikan dapat diartikan sebagai kajian tentang bagaimana pendidikan dibiayai. Siapa yang membiayai, serta yang perlu dibiayai dalam suatu proses pendidikan. Di mana pembiayaan pendidikan itu menekankan pada distribusi sumber-sumber agar pendidikan mencapai hasil yang telah ditetapkan. Ada 3 yang digunakan untuk menilai sistem pembiayaan pendidikan, yaitu pertama, adekuasi atau kecukupan ketersediaan sumber daya untuk layanan pendidikan. Yang kedua, efisiensi dalam distribusi sumber pendidikan dan pemerataan dalam distribusi sumber-sumber pendidikan. Konsep pembiayaan pendidikan, setiap kebijakan dalam pembiayaan sekolah akan dipengaruhi bagaimana sumber daya diperoleh dan dialokasikan dengan mengkaji berbagai peraturan dan kebijakan yang berbeda-beda di sektor pendidikan. Kita bisa lihat konsekuensinya terhadap pembiayaan pendidikan, yakni pertama, keputusan tentang siapa yang akan dididik dan seberapa banyak jasa pendidik yang dapat disediakan. Yang kedua, keputusan tentang bagaimana mereka akan dididik. Yang ketiga, keputusan tentang siapa yang akan membayar biaya pendidikan. Yang keempat, keputusan tentang sistem pemerintahan seperti apa yang paling sesuai untuk mendukung pembiayaan sekolah. Kebijakan pembiayaan pendidikan. Apa kebijakan pembiayaan pendidikan? Bisa kita lihat. Kebijakan pembiayaan pendidikan di Indonesia, nih ya, di Indonesia pertama itu demokrasi pendidikan dirumuskan dengan jelas dalam pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 ayat 1 dan ayat 2. Konsekuensi dari adanya demokrasi ini, pemerintah menyediakan dana untuk itu. Kebijakan pemerintah dalam bidang pendidikan itu meliputi 1. Pembiayaan yang besar bagi pendirian gedung dan selengkapnya.
Yang kedua, meringankan beban siswa dalam bentuk pembebasan SPP. Pengaturan pemungutan, pemberian beasiswa, kenaikan pungutan atau pemberian beasiswa lainnya. Yang ketiga, kenaikan gaji dan sebagainya. Penganggaran pembiayaan. Apa saja yang dianggarkan oleh pemerintah? Di sini bisa kita lihat. Pertama dari kebijakan pembiayaan pendidikan ya, yang perlu dianggarkan yaitu penganggaran pembiayaan pendidikan. Itu memiliki fungsi yaitu seperti sebagai alat untuk perencanaan dan pengendalian. Sebagai alat bantu bagi manajemen dalam mengarahkan suatu lembaga. Menempatkan organisasi dalam posisi yang kuat atau lemah. Sebagai tolak ukur keberhasilan suatu organisasi dalam mencapai sasaran yang telah ditetapkan. Dan sebagai alat untuk mempengaruhi dan memotivasi pimpinan dan karyawan untuk bertindak efisien dalam mencapai sasaran-sasaran lembaga. Nah, untuk slide berikutnya akan dibawakan oleh Nikade Armini. Untuk Ibu Kade silakan. Oke, semua Bu Putu yang akan melanjutkan presentasi dari makalah. Selanjutnya Tiang akan memaparkan tentang prinsip-prinsip dalam penyusunan anggaran. Itu ada 3. Yang pertama adanya pembagian wewenang dan tanggung jawab yang jelas dalam sistem manajemen dan organisasi. Yang kedua adanya sistem akuntansi yang memadai dalam melaksanakan suatu anggaran. Yang ketiga adanya penelitian dan analisis untuk kinerja suatu organisasi. Sumber dan struktur pembiayaan pendidikan. Struktur pembiayaan pendidikan itu sumber pembiayaan untuk sekolah, terutama sekolah negeri, berasal dari pemerintah yang umumnya terdiri dari dana rutin, yaitu gaji, serta biaya operasional sekolah dan perawatan fasilitas atau OPF, serta dana yang berasal dari masyarakat, naik yang berasal dari orang tua, siswa, dan sumbangan dari masyarakat luas atau dunia usaha. Sumber-sumber biaya pendidikan antara lain yang pertama APBN dan APBD daerah, sekolah, iuran siswa, masyarakat atau sumbangan, dunia bisnis atau perusahaan, dan hibah. Sumber pembiayaan pendidikan. Sumber pembiayaan untuk sekolah, terutama sekolah negeri berasal dari pemerintah. Udah yang sampaikan tuh ya. Mohon maaf. Struktur biaya pendidikan. Itu ada biaya satuan pendidikan, biaya personal, biaya penyelenggara, dan pengolahan satuan pendidikan. Demikianlah pemaparan makalah tentang manajemen pembiayaan. Selanjutnya waktu yang serahkan kepada moderator. Untuk itu Bu Desa, waktu yang kembalikan. Terima kasih Bu Kade Armini dan Bu Wina sudah membawakan materi tentang administrasi pembiayaan dalam pendidikan. Nah, untuk sekarang yang lanjutkan dengan sesi tanya jawab. Nah, mohon izin Pak Prof selaku dosen pengampu untuk sekarang kami akan lanjutkan ke sesi tanya jawab dan mungkin ada masukan dari teman-teman. Untuk yang sesi 1 saya persilahkan 2 orang. Jadi untuk teman-teman nah, mungkin yang pertama sudah ada dari Pak Eka dan Pak Sang Cahya Purnama. Untuk Pak Eka yang persilahkan. Om Swastiastu. Terima kasih atas kesempatannya dari para penyaji. Tadi menarik sekali apa yang dibahas berkaitan dengan pembiayaan dalam pendidikan. Memang soal pembiayaan itu memang agak riskan sekali dan harus teliti dan hati-hati dalam menggunakan. Jangan sampai dalam penggunaan biayaan itu kita tidak sesuai dengan juklak juknis dana BOS, itu yang kita tidak pakai patokan. Nah, sedikit yang ingin bertanya barangkali karena yang
selama ini belum menemukan aturan yang jelas, barangkali padahal kan adanya perbedaan antara SMP dengan SMA dari segi pembiayaan. Kalau SD, SMP karena dikelola oleh kabupaten ya kebetulan karena sama. Tetapi ada SMA yang agak menjadi pertanyaan bagi tiang pribadi. Padahal di satu sisi pemerintah sudah tidak memperbolehkan ada pungutan istilah. Sedangkan di SMA SMK itu kan ada dana komite. Apakah dana komite itu, karena kalau seingat yang aturan yang diberlakukan itu sumbangan, dana orang tua, entah apalah namanya, SPP dan lain sebagainya, uang komite, sumbangan komite dan lain sebagainya itu memang kalau sumbangan kan beda. Tetapi kalau ada di SMA SMK barangkali ada di antara Bapak Ibu di sini yang di SMK atau SMA mungkin bisa memberikan penjelasan bersama ke barangkali dari tim penyaji. Kok di SMA SMK itu masih ada uang komite. Kalau itu dibilang sumbangan orang tua, prinsip sumbangan itu adalah biayanya tidak ditentukan. Kemudian batas waktunya juga tidak ada. Itu namanya sumbangan. Kalau biayanya ditetapkan, kemudian batas waktunya ditetapkan, ini sama dengan pungutan. Barangkali ada dari rekan-rekan penyaji yang dapat aturan hukum atau barangkali ketemu itu, mohon disampaikan apakah boleh, kemudian dasar hukumnya apa. Kemudian di perguruan tinggi kok bisa ada begitu? Mungkin barangkali Bapak Ibu mendengar apakah cenderung ada kebijakan yang dibuat pemerintah itu tidak merata dengan berkaitan dengan ada kalau anak PNS SPP-nya sekian, anak wira swasta SPP-nya sekian. Apakah menurut pandangan saudara penyaji itu adil gitu dengan perlakuan seperti ini? Komandan dari Titian, terima kasih. Om Santi Santi. Oke, terima kasih Pak Eka. Nah, untuk penanya kedua nih dari Pak Sang Putu Cahya Purnama, yang persilahkan. Oke, terima kasih Bu Desa sebagai moderator. Bagus sekali apa yang disampaikan oleh penyaji tentang administrasi pembiayaan pendidikan. Tadi sudah disampaikan tentang prinsip-prinsip rasanya. Jadi ada beberapa prinsip yang disampaikan dalam administrasi pembiayaan pendidikan. Menurut pandangan Bapak Ibu, mana yang dari sekian prinsip itu yang menjadi tantangan atau kelemahan bagi seorang pemimpin dalam mengelola administrasi pembiayaan pendidikan? Dan kalau bisa memberikan solusi atau jalan keluar dari kelemahan prinsip itu. Mungkin itu aja. Terima kasih Bu Desa. Matur semua Pak Sangutu. Nah, yang pertama tadi dari Pak Eka, adanya perbedaan di SMP dan SMA dan SD, SMP dan SMA. Nah, SD dan SMP itu karena untuk di Bali dikelola kabupaten, SMA dikelola oleh provinsi. Nah, terlihat adanya di SMK pungutan sumbangan orang tua, kan seperti ini Pak Eka yang pertama. Nah, yang kedua di perguruan tinggi ada untuk SPP yang PNS itu sudah dipatok berapa gitu. Seperti Nike. Nah, kalau dari Pak Sangutu, dari prinsip-prinsip yang tadi tentang pembiayaan, yang mana yang merupakan tantangan bagi seorang pemimpin, seperti Nike. Mungkin sebelum dari teman-teman yang lain, mungkin dari kelompok kami yang akan menjawab terlebih dahulu. Mungkin yang pertama, mungkin dari Bu Nikade Arminiti, yang persilahkan. Oke, suksema Bu Desa. Suksema Pak Eka terkait dengan pertanyaan tadi tentang pungutan biaya komite yang masih diterapkan di SMA dan SMK. Nah, kenapa seperti itu dan dasar hukumnya?
mungkin memang benar ya, tidak hanya di kita sebagai pendidik di SMP dan sekaligus juga yang selaku pimpinan di suatu sekolah, memang benar apapun keinginan daripada sekolah untuk mengembangkan sekolah tidak mencukupi untuk diambil dari dana komite. Nah, sedangkan di SMA itu sendiri masih sampai sekarang masih mengadakan pungutan komite. Bahkan mungkin di sekolah anak tiang sendiri, di angkatan yang sekarang, yang angkatan yang baru juga dana komitenya meningkat gitu, dibandingkan dengan angkatan anak tiang. Gitu. Nah, mungkin dana komite di SMA itu bukan hanya di SMA, mungkin di kita juga di SMP juga masih sangat memerlukan. Tapi di SMK kita bicara dengan lingkup SMA itu seringkali masih diperlukan untuk mendukung dana kegiatan dan proyek di sekolah yang tidak dapat sepenuhnya didanai dari dana pendidikan yang diterima dari pemerintah. Nah, mungkin ada beberapa kegiatan seperti ekstrakurikuler, perawatan fasilitas dan buku yang mungkin masih juga diperlukan dan pemberian beasiswa terutama untuk siswa-siswa mereka yang miskin. Dan terkait dengan dasar hukum yang seperti katakan tadi, dasar hukum yang memperbolehkan pungutan komite itu mungkin peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia nomor 75 tahun 2016 tentang penerimaan siswa baru pada satuan pendidikan formal. Itu pasal 46 ayat 2. Peraturan menteri tersebut menyebutkan bahwa pembiayaan penyelenggaraan kegiatan pembelajaran dan kegiatan ekstrakurikuler dan yang bersifat pilihan oleh peserta didik setelah diterima dapat dilakukan oleh masyarakat atau satuan pendidikan. Dengan dasar hukum ini, sekolah diizinkan untuk memungut dana komite untuk mendukung kegiatan pembelajaran dan ekstrakurikuler yang bersifat pilihan oleh peserta didik. Namun dalam pelaksanaannya, pengumpulan dana komite haruslah bersifat sukarela dan tidak memaksa, serta harus transparan dan dalam penggunaannya. Perlu diingat juga bahwa pemerintah juga menekankan agar sekolah tetap menyediakan pelayanan pendidikan yang bermutu tanpa membebankan biaya yang berlebihan kepada orang tua ataupun wali murid. Dalam prakteknya, penggunaan dana komite sebaiknya dijelaskan dan disepakati bersama oleh pihak sekolah dan komite sekolah yang melibatkan perwakilan umum. Nah, itu yang pertama. Mungkin nanti Bapak Ibu yang bertugas di SMK ataupun SMA mungkin nanti bisa menambahkan dari kalau seandainya jawaban tiang masih kurang. Nika. Nah, untuk jawaban yang kedua terkait bagaimana bisa diulang Bu Desa? Yang kedua, pertanyaan yang kedua, Pak Eka. Adanya pembedaan perlakuan Adanya pembedaan kepada perlakuan untuk antara PNS dan swasta, nggih. Memang benar kalau kita di PNS itu kan sudah ada kita tidak bisa mengelabui karena sesuai dengan pekerjaan kita sebagai PNS itu sudah ada patokan antara apa namanya tuh golongan 4, 3, 2 dan 1 itu sudah ada listnya, bahkan mungkin kalau golongan 4 ke atas itu sekitar 5 jutaan kalau kita kuliah di Universitas Udayana dana SPP-nya. Nah, kenapa kita ada perbedaan? Perbedaan itu pasti berdasarkan data kan, dan mungkin tidak mungkinlah pemerintah itu universitas itu walaupun kita memang pengusaha, tetapi dia mampu dia
menunjukkan bahwa penghasilan orang tuanya, terutama yang swasta nih, mencari surat keterangan bahwa penghasilannya cuma 1 juta, umpamanya seperti itu, mungkin SPP-nya akan bisa diatur di sana, Kintan. Kalau umpamanya kita, bagaimana caranya kalau PNS kita menurunkan gaji karena list golongan kita kan sudah ada ada listnya, kalau golongan sekian, kalau golongan 4 segini nilai nominal penghasilannya, golongan 3 dan selanjutnya. Kalau swasta, pihak swasta mungkin kerjasama dengan perusahaannya atau pihak-pihak yang tertentu mungkin bisa menunjukkan bukti tersebut dengan bukti penghasilan mereka, gitu. Jika sih menurut pendapat Tiang ya, mungkin teman-teman mungkin bisa menambahkan. Demikian Pak Eka. Ya, terima kasih Bu Kade Armini. Mungkin yang sedikit menambahkan untuk yang pertama tadi, mungkin benar sekali sudah dipaparkan banyak oleh Bu Kade Armini. Nanti yang tambahkan sedikit, selain memang ada peraturan menteri di situ, nah kami juga sebagai orang tua yang mendukung sepenuhnya untuk pendidikan anak di situ, pada saat penerimaan siswa baru itu diajak untuk rembuk bersama, kami rasa itu untuk kemajuan pendidikan sangat bagus sekali, sehingga kami juga sebagai orang tua, kebetulan Tiang punya anak SMA yang baru SMA, jadi setuju. Jadi sehingga ada dukungan dari orang tua dan kami juga ikhlas seperti itu untuk adanya biaya komite atau sumbangan orang tua di situ dikatakan. Nah, begitu juga mungkin yang di SMK, di situ karena di SMK banyak ada praktek-praktek, mungkin kalau pembiayaan dari dana BOS mungkin masih kurang, jadi mungkin juga mengambil kebijakan untuk merapatkan orang tua dan meminta partisipasi orang tua untuk ikut dalam pembiayaan. Nah, yang kedua, di perguruan tinggi mungkin benar seperti yang disampaikan Ibu Kade Armini tadi, yang sedikit menambahkan, nah kita sebagai PNS itu sudah terukur, jadi sudah bisa dilihat. Dan yang di situ juga dilihat adalah rekening listrik kemarin itu kebetulan ponakan Tiang baru kemarin masuk itu dilihat juga rekening listrik, setelah itu slip gaji orang tua. Nah, Nika yang bisa Tiang sampaikan, mungkin ada teman yang lain, mungkin dari Bu Sangayu Wisma, Tiang persilahkan. Terima kasih untuk waktu yang diberikan. Jadi kalau menurut Tiang, kenapa kalau UKT tadi itu bisa berbeda-beda? UKT itu kan uang untuk masuk sekolahnya ya. Jadi kita yang PNS itu menurut apa yang disampaikan Pak Eka, kadang cuma UKT yang lebih besar daripada para pengusaha. Kalau yang lihat kalau tujuan awal UKT itu kan adalah untuk subsidi silang ya. Jadi ada pemerataan bagi mereka yang berpendapatan lebih, maka dia akan bayar lebih. Bagi yang pendapatannya kurang, dia akan bayar lebih sedikit. Dan itu juga dibuktikan dengan rekening listriknya. Kalau dia mampu, otomatis listriknya pasti besar. Kalau dia kurang mampu, berarti dia memakai listrik yang kecil. Nah di sini mungkin seperti yang disampaikan di besar tadi dan rekan-rekan pengaji juga benar, karena mereka bisa ada membuatkan suratnya, oh ini loh buktinya kalau memang pasang. Nah tapi di sisi lain kenapa mereka lebih kecil, karena dianggap pengusaha itu penghasilannya tidak tetap, jadi dia berfluktuasi. Seperti kemarin ketika COVID, para pengusaha itu penghasilannya otomatis turun. Sedangkan kalau itu penghasilan sekali. Dan itu yang menyebabkan kenapa UKT PNS sama yang golongannya lebih besar itu kadang-kadang menurut di lapangan ya itu lebih besar daripada mereka yang pengusaha. Karena kalau pengusaha itu penghasilannya berfluktuasi, dia tidak stabil, dan di satu sisi juga seperti yang disampaikan oleh kelompok pengaji tadi.
Kemudian kalau tadi yang lain lagi biaya pungutan yang SMA atau SMA, kebetulan yang juga punya anak di SMA, memang benar kita ada uang komite ya. Nah, kalau yang lihat tadi yang search di Google ya, itu kalau untuk SMA SMK pungutannya memang masih diperbolehkan. Kalau yang lihat berdasarkan adalah peraturan pemerintah ya. Di sini yaitu pungutan itu pasal 54 peraturan pungutan 48 tahun 2008 tentang pendanaan pendidikan. Kemudian yang sudah untuk pendanaan pendidikannya. Tapi pungutan itu tetap diperbolehkan, tetapi ada aturan-aturannya, misalnya harus menggunakan rekening sekolah, kemudian harus transparan, dananya itu harus dibukukan secara khusus dan nanti ada audit. Nah, pungutan itu juga tidak digunakan yang bisa kita sampaikan sebagai tambahan dari kata yang dapat yang ketahui dan yang baca. Untuk itu aku telah kembalikan. Ya, terima kasih Bu Sangayu, masukannya bagus sekali. Nah, mungkin ada dari teman-teman yang lain untuk menambahkan sebelum ke pertanyaan kedua dari Pak Sang Putu Cahyapurnama. Ya, kalau Tenten ya teman-teman, kalau tidak yang lanjutkan ke pertanyaan yang kedua niki dari Pak Sang Putu Cahyapurnama dari prinsip-prinsip pembiayaan pendidikan yang mana yang menjadi tantangan sebagai seorang pemimpin dalam pengelolaan pembiayaan. Seperti ini kan ya Pak Sang Putu. Oke, betul Bu Desa. Ya, silakan dari teman-teman ada yang mau menambah, memberikan masukan atas pertanyaan dari Pak Sang Putu Cahyapurnama, yang persilahkan. Mungkin Bu Sangayu malah nggak niki. Mohon maaf, sedikit yang nggak bisa. Oh, gitu. Menggunakan juri tangannya. Ibu Dharma memberikan tanggapan. Nggih, raris Bu Wina. Nggih. Pak Sangutu, Riki akan memberikan jawaban bagaimana tantangan terhadap pengelolaan dana BOS tersebut kan bagi pihak sekolah dan terutamanya. Yang pertama kemungkinan itu adalah transparansi dan akuntabilitas pengelolaan dana BOS. Itu tantangan yang pertama. Transparansi ini akuntabilitas ini di mana termasuk kita itu sebagai pendidik itu dapat memahami dengan jelas alokasi dana BOS ya secara transparan. Yang kedua, pengelolaan administrasinya. Pengelolaan administrasi dana BOS. Administrasi yang terkait dana BOS itu harus tercatat dalam pelaporan dan pemantauan penggunaan dana BOS. Yang ketiga mungkin pengawasan dan pencegahan penyalahgunaan atau beresiko penyalahgunaan. Di sini perlu adanya pengawasan yang ketat. Itu solusi dan tantangannya. Di mana penggunaan dana BOS itu harus ada pengawasan. Nah, solusi berikutnya atau tantangan berikutnya itu adanya pengawasan atau audit rutin tentang penggunaan dana BOS. Mungkin itu pendapat saya karena mohon maaf saya tidak artinya tidak terlalu berkecimpung dalam dana BOS gitu ya. Artinya hanya memahami sedikit bagaimana perencanaan dan anggaran dana BOS tersebut, terutama dalam merencanakan atau membuat anggaran yang mana sekolah itu harus memprioritaskan kebutuhan dan mengalokasikan dana sesuai dengan prioritas pendidikan. Mungkin teman yang lain boleh menambahkan jawaban dari Tiang.
Yang kembalikan ke Bu. Nggih, terima kasih Bu Wina, bagus sekali dari Bu Wina tadi. Selain tantangannya juga sudah disampaikan di situ cara untuk menyelesaikan kesalahan tersebut. Jadi diberikan solusi juga sama Bu Wina tadi. Nah, diki Bu Desa, wonten Pak Kade Bu Desa, Diana. mungkin yang sedikit menambahkan dari jawaban Bu Putu nggih, terkait Oh, dengan iya. bagaimana pengelolaan dana BOS itu mengalami dalam pengelolaannya itu menghadapi tantangan nggih, tantangan. Mungkin yang menambahkan sedikit terkait dengan pengelolaan dana BOS, masing-masing sekolah itu pasti mempunyai tantangan tersendiri nggih. Yang berbeda-beda antara sekolah satu dengan sekolah yang lain. Umpamanya Tiang menceritakan pengalaman Tiang sendiri di sekolah Tiang sendiri, mungkin banyak hal yang Tiang harus hadapi terkait dengan pengelolaan dana BOS, terutama di saat kita ingin mengembangkan sarana dan prasarana. Sarana dan prasarana di sekolah Tiang kan belum memadai. Nah, di sana perlu tantangan, ada banyak tantangan yang Tiang hadapi, di mana kita mencarikan sumber dana untuk mengembangkan sekolah. Contohnya pemeliharaan tanaman, pertamanan. Nah, di sana kalau kita mempergunakan dana BOS dengan persentase, tidaklah semuanya bisa kita pergunakan, kan, tetapi harus ada persentase tertentu dan tidak bisa juga menukik pada pemeliharaan lingkungan, bukan pembangunan pertamanan gitu. Itu tidak boleh bahasa-bahasa seperti itu. Tetap kita berdasarkan juknis, bahasanya disesuaikan dan persentase penggunaannya pun disesuaikan dengan anggaran yang masuk. Nah, dari sana kan kita mengalami tantangan atau hambatan. Tidak bisa sepenuhnya kita melaksanakan bagaimana merubah pertamanan yang kita inginkan atau kita rancang tersebut. Nah, perlu dana-dana khusus atau dari pihak luar, itu dari orang tua siswa, yang perlu kita bicarakan dengan selaku perwakilan orang tua, yaitu komite. Nah, dari sanalah nanti kita bisa menyelesaikan permasalahan tersebut dan didukung dari komite tersebut, gitu. Itu tantangan yang mungkin kita rasakan pada saat pengelolaan dana BOS. Selain itu juga tantangannya mungkin sumber daya atau guru yang kurang di sekolah kita. Kalau sudah guru kurang, otomatis kita memerlukan tenaga guru itu dari honorer, ya, honorer sekolah. Dari honorer tersebut kita harus membayar dalam 1 tahun, itu bisa melebihi dari pengeluaran yang lain, gitu. Nika, yang rasa Nika saja tambahan dari Tia, mungkin teman yang lain bisa menambahkan lagi. Iya, terima kasih Bu Armini. Nah, selanjutnya dari Pak Kade Ediana mungkin akan menambahkan. Silakan Pak Kade. Terima kasih Bu Desa atas kesempatannya. Di sini Tiang akan menambahkan sedikit terkait dengan tantangan-tantangan yang dihadapi di dalam pengelolaan dana BOS tersebut. Terkait dengan pendanaan di sekolah, di SD, ada istilah dana BOS, atau itu sangat banyak sekali sebenarnya tantangannya, baik dari penggunaan anggaran dana BOS itu, karena yang ketahui setiap sekolah, apa yang disampaikan oleh Ibu Desa yang benar, setiap sekolah memiliki tantangan-tantangan yang berbeda. Ini tergantung dengan jumlah siswa yang dimiliki. Misalnya, ketika sekolah tersebut hanya memiliki beberapa siswa, tetapi di dalam pelaksanaan penggunaan dana BOS memerlukan dana yang begitu besar di dalam memajukan sebuah sekolah, sudah barang tentu itu merupakan juga menjadi sebuah kendala.
Nah, yang kedua, adanya perubahan-perubahan di dalam penggunaan dana BOS itu. Misalnya, di tahun ini Juknisnya menentukan sekian persen untuk biaya operasional, sekian persen untuk buku, sekian persen untuk tenaga, tetapi tahun selanjutnya setelah dilakukan perubahan anggaran, di tahun berikutnya terjadi perubahan peraturan, yang mana peraturan itu akan membuat di dalam penggunaan anggaran BOS itu mengalami perubahan, sehingga di sana selaku bendahara BOS utamanya akan mengalami kesusahan di dalam memilah menentukan pos-pos yang di mana sudah ditentukan di pengelolaan sebelum seperti ini ke. Nah, pengelolaan dana BOS lebih banyak ke aplikasi. Nah, ke aplikasi. Jadi kalau memang SDM atau guru atau bendahara yang menjadi bendahara kurang memahami penggunaan IT, sudah barang tentu ini akan menjadi sebuah kendala atau hambatan yang sangat dirasakan. Karena sedikit saja salah memasukkan angka itu akan berakibat fatal seperti ini. Nah, itu yang kendala yang selama ini dialami terutama teman tiang selaku bendahara BOS, selalu mengatakan selalu ada perubahan peraturan. Nah, yang dulunya peraturannya A, sekarang B, nanti besoknya lagi bisa berubah lagi menjadi C seperti itu. Ini membuat pusing di dalam mengobok-obok dana BOS itu tidak bisa koran yang sudah jadi mungkin saja tambahkan Ibu, mungkin nanti dari Ibu rekan yang lain ingin menambahkan, ini waktu yang kembalikan. Terima kasih. Terima kasih Pak Kada Ediana, mungkin benar sekali dalam setiap tahunnya itu pasti ada perubahan-perubahan Jutla dan Juknis untuk pendanaan atau pelaksanaan pembiayaan dana BOS seperti ini. Nah, di situ juga mungkin kita sudah merancang, oh tahun kemarin sekian persen boleh untuk ini, mungkin sudah seperti itu kita rancang. Nah, ternyata sudah berubah kan seperti itu nih Pak Kada Ediana. Nah, tadi ada Ibu Dharma mungkin mau menambahkan. Terima kasih teman-teman. Tiang juga mengalami tantangan seperti yang Bapak Ibu tanggapi tadi, ya. Mungkin kalau suara saya putus-putus bisa disampaikan Bu Desanya ya. Bu, jelas Bu. Jadi selain tantangannya di sekolah Tiang Nike, bendahara BOS itu tidak ada karena TU Tiang itu hanya satu yang PNS. Nah, sedangkan untuk menjadi bendahara BOS itu dari guru, sedangkan guru itu sudah banyak pekerjaannya, tugasnya mengajar minimal 24 jam. Nah, teman Tiang menjadi bendahara BOS itu cukup juga waktunya tersisa dengan adanya siplah, harus melaporkan per bulan, seperti itu. Dan tantangan Tiang, jika kita menginginkan untuk menganggarkan sarana prasarana untuk P5 itu tidak ada dalam kode-kode di markas itu, seperti itu. Jadi misalnya untuk membeli tandu, itu kode tandu itu tidak ada di markas itu. Jadi kami harus mengusulkan ke dinas dan itu Tiang rasa ini tantangannya sangat sulit sekali untuk kami harus menunggu waktunya lagi harus keluar itu memperbaiki laporan, harus membawa ke dinas. Nah, seperti itu yang Tiang alami di sekolah. Jadi mungkin ini juga dialami di sekolah lain ya betapa sulitnya sistem administrasi pembiayaan di Indonesia ini seperti itu menurut dia. Kemanten Bu Desa. Betul sekali Bu Darmaya. Kalau kita dalam satu sekolah tidak ada PNS, pegawainya memang seperti itu kendalanya, sama juga di sekolah Tiang.
Tiang juga merasa kasihan dengan bendahara bos. Itu kita Tiang ambil dari guru. Kerjaannya banyak dengan regulasi-regulasi yang perubahan-perubahan bahkan setiap TW itu ada perubahan, dan pengamplahan barang juga kita harus koordinasi balik chat WA ke Bapak Kabitnya terkait untuk penganggaran-penganggaran yang mungkin diperlukan di sekolah, di masing-masing sekolah. Sama nih ke permasalahannya juga. Oke, Bu Desa, silakan. Iya, terima kasih Bu Kade Armini dan Bu Sri Dharma. Nah, dari masukan teman-teman tadi, yang pertama tadi untuk Pak Eka sudah banyak masukan dari teman-teman disampaikan tadi bahwa yang pertama tadi adanya perbedaan pembiayaan itu di SD dengan SD, SMP, dan SMA. Di situ, nah di SMA itu masih ada pembiayaan atau dari komite diminta ini ikut orang tuanya gitulah untuk pembiayaan. Nah, sudah disampaikan sama teman-teman tadi bahwa itu selain ada dari peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan di situ, ada juga harus di situ ada kesepakatan dari orang tua seperti ini. Nah, terkait di perguruan tinggi UKT-nya berbeda-beda, mungkin juga tadi sudah banyak dipaparkan oleh teman-teman. Nah, kalau kita PNS itu sudah bisa diukur, sudah terukur dan kelihatan. Nah, kalau sebagai pengusaha mungkin berbeda, kadang lebih kecil dari PNS di situ ya, mungkin karena dilihat fluktuasi ininya pendapatannya juga mungkin terpengaruh dengan COVID dan lain sebagainya. Jadi terpengaruh dengan situasi dan kondisi seperti ini mungkin Pak Eka. Nah, untuk yang kedua tadi Pak Sangutu, apa saja kendala-kendala dari prinsip-prinsip pembiayaan dalam pendidikan Nike? Sudah banyak sekali dari ibu-ibu Niki tadi juga, dari Pak Kadek Ediana juga sudah disampaikan bahwa dalam pelaksanaan dana BOS Nike banyak sekali kendala di lapangan yang kita temui. Selain dari sistem pembiayaannya, dari pos-pos pembiayaannya. Nah, kadang juga terkendala dari Jutlak dan Juknisnya yang berubah-ubah, sedangkan kita sudah menyiapkan atau sudah adanya perencanaan dari awal, untuk ini tahun kemarin seperti ini, dan ternyata sekarang ada perubahan-perubahan lagi seperti ini ke Pak Sang Putu Cahya Purnama. Mungkin Nike dari teman-teman tadi, Pak Eka dan Pak Sangutu mungkin sudah bisa diterima nih. Bu Desa, karena yang sampaikan tadi kan mungkin kalau itu prinsip, saya tanyakan yang prinsip sebenarnya tadi. Jadi apa prinsip-prinsip, karena paparan tadi kan ada 4 prinsip dalam pengelolaan dan pembiayaan pendidikan. Cuma nanti kalau memang prinsipnya di transparansi dari dana BOS, mungkin ya memang seperti itu adanya ya, banyak tantangan dan hambatan. Itu bukan menjadi sebuah permasalahan yang harus kita hentikan, tapi kita upayakan mencarikan solusinya. Oke, semua Bapak Ibu. Sukses semua Pak Sangutu. Boleh sedikit nih. Inggih, laris Pak Eka. Nggih, seksama. Kalau jangan lupa aturannya nih, nggih. Ketika melakukan pungutan dengan besaran yang sama, besaran ditentukan dan batas waktu ditentukan, itu sudah namanya pungli, Bu. Itu ada aturan yang mengatur berkaitan dengan itu. Jadi ketika apapun kesepakatan, lebih-lebih ada tanda tangan di situ. Kalau misalnya mau disidik, nah, langsung kena sekolah itu sebenarnya. Tapi mungkin dengan apa yang aturan dasar hukum tadi Permendikbud 75 tahun 2016 yang disampaikan, sebenarnya di situ ada pelarangan pemungutan. Coba nanti dicermati lagi aturan itu. Karena itu dilarang memungut. Tetapi mungkin ada pasal-pasal yang membolehkan
seperti apa yang sudah disampaikan oleh Bu Kade Armini. Itu yang pertama. Ketika SMA SMK boleh, dengan alasan yang tadi sudah disampaikan, bahwa ada kegiatan ekstra, ada kegiatan proyek-proyek. Kalau kita berbicara masalah kurikulum merdeka, di SMP pun ada. Jadi logikanya kalau itu diperbolehkan, seharusnya di SMP diperbolehkan. Kalau dibilang apakah sarana prasarananya sudah memadai, contoh, apakah semua sekolah SMP tidak memerlukan itu? Pasti memerlukan. Lebih-lebih sekolah itu kecil. Lebih-lebih yang tadi disampaikan oleh Bu Kade Armin itu, siswanya sedikit. Nah, sebenarnya itu bisa dijadikan solusi, tetapi aturan yang menghambat. Tetapi sampai saat ini ya mudah-mudahan sih dengan aturan yang sudah disampaikan. Kalau kita bilang ada pembedaan PNS itu gajinya stabil. Nah, kalau benar memang gajinya bulannya itu tetap bagi teman-teman yang sudah PNS, gajinya tetap. Tetapi dengan biaya SPP tadi kalau tidak salah dengar ada salah satu universitas itu SPP-nya 5 juta, rata-rata golongan 4A gitu. Kalau berbicara, nah mungkin Bapak Ibu ada yang sudah golongan 4, rata-rata gaji PNS golongan 4 itu kisaran gaji pokoknya 5 jutaan. Kalau biaya SPP siswa itu 5 juta, apakah habis saja untuk bayar SPP? Oh mungkin 6 bulan ya, dibagi. Mungkin itu memperingat. Nah itu, jadi kalau dibilang segi biaya ya, kalau subsidi silang yang sangat setuju. Kalau alasannya subsidi silang membantu yang miskin, yang tidak mampu, itu dia setuju. Nampaknya kebijakan itu menurut yang pribadi kurang tepat. Kalau distandarisasi, kalau ini PNS golongan 4, anaknya nanti masuk kuliah harus bayarnya sekian. Nampaknya itu kurang adil rasanya. Karena apa? Karena sekarang juga biaya-biaya hidup itu mahal. Bayangkan kalau misalnya kalau standarnya dipakai adalah golongan 4A PNS, bayangkan kalau hanya satu orang saja yang jadi PNS, kemudian yang lainnya jadi ibu rumah tangga atau bapak rumah tangga. Nah, itu akan mungkin belum sampai ke arah ke situ. Sehingga mengambil kebijakan, oh yang dilihat adalah golongan 4-nya dan PNS. Kalau dibilang stabil, kalau fluktuatif, itu kan apa namanya ya, tidak serta-merta terus turun. Kalau misalnya dasarnya adalah rekening apa namanya listrik. Nah, kalau listrik, karena ada sekarang kan sudah minimal 900 ya. Apakah ada aturan di situ dengan daya sekian akan SPP-nya sekian? Ini juga akan siapa tahu punya usaha benar gininya fluktuatif, kadang turun, tetapi kadang juga kan naik gitu. Kalau berbicara kadang berarti kan 50% bisa turun, 50% bisa naik. Sehingga nampaknya kebijakan itu yang pikir tidak tepat sasaran, mungkin dengan melakukan kerjasama dengan CSR sehingga bisa mengurangi biaya-biaya itu. Tapi kalau misalnya belum statusnya BUMN kalau tidak salah ya. Kalau dulu di salah satu universitas di bagian utara itu yang SPP-nya masih 400. Ketika statusnya sudah BUMN sudah melonjak langsung ke 2,5 juta kalau tidak salah dulu awal-awal. Kok waktu itu yang studi banding ke UGM, dulu pernah ke UGM, dan di situ disampaikan dosennya, wis sekarang status UGM sudah BUMN, sehingga pengelolaan sepenuhnya diberikan kepada universitas. Tetapi di sisi lain, pembebanan biaya dibebankan kepada mahasiswa. Mungkin harusnya pemerintah mencari solusi-solusi lain berkaitan dengan meringankan biaya. Entah apanya gitu.
Karena mungkin ini hanya sebatas diskusi yang bisa kita lakukan di sini karena ujung-ujungnya kan pemerintah yang membuat keputusan dalam hal itu. Itu barangkali yang bisa Tiang sampaikan berkaitan dengan mungkin agak ada sesuatu yang Tiang kurang pahami kenapa kok SMA, SMK. Apalagi tadi dirapatkan orang tua. Begitu merapatkan orang tua, kemudian ingat kalau teman anak-anak SMA, SMK itu kan siswanya bayar. Kalau swasta oke lah, nggak masalah karena memang wajar kalau swasta itu menarik pungutan karena ada aturannya. Tapi kalau negeri dengan alasan apapun, karena tidak semuanya mungkin kondisi ekonominya yang bagus orang tua. Ketika di situ ada istilah surya siu, nah yang tidak mampu ini kan nggak bisa bicara apa. Ketika oh kalau sekarang Bapak Ibu setuju nggak kalau uang komitenya 250 gitu. Ya setuju gitu kan. Yang tidak mampu apalagi yang nggak berani menyampaikan pendapat itu jadi juga permasalahan. Sehingga sebenarnya alternatif solusinya adalah mungkin kalau memang kekurangan disadari bahwa SMA SMK itu memerlukan pembiayaan yang lebih besar. Harusnya itu sebenarnya bisa dengan cara-cara begitu. Sehingga kalau alasannya, kalau dibilang seperti tadi alasannya, oh anak saya ingin mendapatkan pendidikan yang bagus, semua sekolah juga menginginkan itu. Di semua sekolah juga punya progres. Nah, seperti apa namanya? Semua sekolah menginginkan fasilitas yang bagus untuk siswa. Tetapi apa daya ya aturan itu menjegal. Kemudian kalau seperti yang lanjut, kalau pengelolaan dana BOS itu sangat terbatas karena ada hal-hal yang diatur ini tidak boleh dibeli padahal itu menjadi kebutuhan kita. Ketika kita beli barang yang berkualitas dengan harga wah, ada juga SSA-nya di situ. Ini tidak boleh belanja, mohon maaf misalnya laptop harus boleh beli merek A dengan harga sekian gitu. Itu ada di Juknisbos begitu. Kalau kita mau kan sebenarnya semua sekolah sekarang kompetisi sekolah itu kan ingin berlomba-lomba gimana memberi menjadi daya tarik untuk biar siswanya banyak ke sana adalah dengan prestasi. Tetapi di sisi lain ketika kita mau melakukan pemenuhan kebutuhan, apalagi sekarang sudah serba digital, arahnya memang pendidikan pelayanan berbasis digital ya, kos yang digunakan untuk memenuhi kegiatan itu ya lumayan besar. Tetapi ada pos-pos yang tadi disampaikan ketika sekolah tidak memiliki banyak cukup PNS, sehingga semua anggaran dana bosnya tersedot untuk pembiayaan tenaga pendidik dan kependidikan. Sehingga untuk peningkatan sarana prasarana, kemudian kegiatan-kegiatan yang bersifat untuk memotivasi untuk meningkatkan prestasi, jadi di situ akan berkurang. Kalau dapat siswa yang banyak ya tentu saja akan lebih gampang pengelolaan. Tetapi kalau berbicara masalah bagaimana tantangan pengelolaan dana BOS yang dikaitkan dengan prinsip-prinsip yang disampaikan oleh Pak Sang tadi ya, memang di lapangan banyak sekali kendalanya. Karena persebaran guru, pegawai itu tidak merata. Kekurangan ini yang terutama yang kalau tidak statusnya PNS atau GTT PTT ini akan menjadi beban anggaran sekolah. Maunya meningkatkan kualitas, tetapi semuanya tersedot anggaran dana BOS itu untuk pembiayaan tenaga pendidik dan tenaga pendidik. Mungkin ini PR bagi pemerintah untuk melakukan persebaran tenaga pendidik dan kependidikan di masing-masing sekolah. Karena kita akui bahwa persebaran tenaga pendidik dan kependidikan kita, kalau kita berbicara umum, di Indonesia itu memang banyak kasus-kasus yang lihat di berita-berita media massa, itu terjadi ketimpangan yang jauh sekali. Kalau di kota-kota, mohon maaf nih, kalau di kota-kota biasanya kelebihan gurunya.
Kalau di desa-desa, apalagi yang terpelosok, atau apalagi daerah 3T, terluar, terpencil, terdalam ini malah memelas-melas kadang-kadang kepala sekolah, diolas pang dini laku jadi guru. Jadi ujung-ujungnya akan berimplikasi pada pelayanan terhadap pelayanan pendidikan di sekolah. Itu barangkali yang bisa kita sampaikan. Mohon maaf kurang lebihnya, ini hanya sebatas yang inginkan diskusi, barangkali ada ditemukan di sini ada solusi, walaupun ujung-ujungnya memang yang menentukan kebijakan adalah pemerintah. Siapa tahu dengan diskusi begini, dengan mata kuliah ini sangat luar biasa, ada manajemen pendidikan, sehingga kita dapat tambah pengetahuan bagaimana mengelola satu pendidikan. Nggih. Oke, terima kasih Pak Eka, masukannya bagus sekali. Mungkin pada tahap nanti ranahnya kebijakan ya, kita sama-sama berdoa karena juga kita sama-sama di pendidikan. Jadi semoga lebih bijaklah yang di atas nanti dalam menentukan pembiayaan untuk kita yang di bawah pada tatanan pelaksana ya, kita supaya bisalah lebih bagaimana kita memajukan pendidikan. Jadi kitalah yang paling bawah nanti sebagai eksekutornya. Semoga dengan diskusi ini juga kita mendapatkan masukan dari teman-teman. Nah, terima kasih teman-teman. Mungkin itu untuk sesi satunya. Mungkin di sesi 2 ada teman-teman yang akan memberikan masukan mungkin dari makalah yang kami sajikan tadi. Tiang persilahkan. Izin Bu Desa. Raris Pak Made. Tadi seru sekali pembahasan tentang dana-dana. Itu memang sangat pelik sekali gitu, seperti itu. Dan tidak jauh berbeda sih sebenarnya antara SMP sama SMA SMK seperti itu. Kalau di saya juga di SMA SMK, kebetulan saya sendiri ada sumber-sumber seperti yang dulu namanya dana komite, sekarang Damas, dana masyarakat, ada juga BOS. Betul seperti apa kata Pak Eka tadi, itu besarnya nilainya tergantung jumlah siswa seperti itu. Semakin banyak kita punya siswa, semakin banyak pula lah kita dapat bagian dana BOS seperti itu. Karena dihitung per kepala kalau nggak salah seperti itu. Mengacu pada aturan-aturan yang ada seperti itu kan, semua pendanaan yang digelontorkan terkait dengan aturan pula seperti itu. Asal kita tidak menyimpang dari aturan yang ada, itu sih menurut saya nggak masalah seperti itu. Misalnya tentang pembayaran pegawai dan lain sebagainya kan udah ada pos-posnya seperti itu, berapa persen boleh dipakai untuk dana pembayaran guru dan pegawai seperti itu, berapa persen pula banyak dapat siswa seperti itu, sehingga sebenarnya sih kalau taat aturan di semua juga seperti itu, kalau tidak taat aturan tidak akan pernah ada masalah seperti itu. Kalau dibilang kita berbicara masalah anggaran, yang namanya keuangan pasti tidak pernah kecukupan gitu. Namanya juga keuangan gitu, pasti keuangan gitu kan. Berapapun nanti jumlahnya, tapi lebih pada gimana kita bisa mengaturnya, dan itu pun sudah ada aturan sebenarnya yang mengatur. Asal kita tidak keluar dari koridor yang ada, tidak keluar dari aturan yang ditetapkan, menurut saya nggak pernah akan ada masalah seperti itu. Misalnya dalam penggunaannya gimana kita skala prioritas, apa yang tidak dibolehkan, misalnya pengadaan tidak bolehkan, cuma pemeliharaan itu seperti itu, misalnya kita sesuaikan dengan itu, saya kira tidak ada masalah seperti itu.
tentang kita tata aturan juknis yang sudah diatur seperti itu. Mungkin itu tambahan Tian, Bu Desa. Masalah dana anggaran seperti itu. Terima kasih untuk Galah yang kembali. Nggih, matur semua Pak Made, masukannya bagus sekali Niki. Jadi biar kendalanya lebih sedikit atau ini jadi kita sesuaikan dengan pos-pos yang sudah ada di Juknis dan Juklaknya seperti ini kan ya Pak Made. Nggih. Nah, cuman kita juga sebagai pelaksana seperti itu kita juga kepingin supaya sekolah kita lebih cepat lah, ada perubahan lebih cepat lah ke arah yang lebih bagus kan seperti Nika juga teman-teman juga pasti seperti Nika harapannya nggih, sehingga wah apalagi ininya untuk pengelolaan Niki, apalagi kiat-kiatnya kan seperti Nika ya Pak Made nggih. Betul sekali. Mungkin ada masukan dari teman-teman yang lain, mungkin Malih atau pertanyaan. Saya mohon izin Ibu. Saya ingin menambahkan lagi sedikit aja terkait dengan penggunaan dana BOS tadi. Memang sangat banyak sekali Bu permasalahan-permasalahan yang sebenarnya dihadapi. Tapi di sini kalau kita sudah bekerja semaksimal mungkin pasti sudah barang tentu kita bisa mengerjakan tugas baik. Nah, terutamanya nanti di sekolah itu, terutamanya di SD itu ada istilah kita harus kerjasama antara guru dan kepala sekolah seperti ini selaku penanggung jawab di dalam pengelolaan dana BOS itu. Jika salah satu ini tidak terlempar kayaknya Pak Edi. Iya, terlempar bionya. Iya. Mungkin Ampura terpental. Di-off aja kameranya Pak. Di-off aja kameranya supaya stabil. Ketika antara pimpinan dan bawahan ini tidak ada kerjasama dengan baik, sudah barang tentu di dalam pengelolaan dana BOS ini akan mengalami kesulitan. Apalagi apa yang tadi disampaikan oleh Ibu Wina, tidak adanya transparansi antara kepala sekolah, bendahara, dan melakukan sebuah kesulitan di dalam pengelolaan dana BOS. Yang kedua, dalam penggunaan dana BOS ini kita tidak boleh terlepas dari Juknis dan arahan-arahan dari pimpinan di daerah, terutama di bagian keuangan. Karena di dalam penggunaan dana BOS itu sudah itu kita diberikan petunjuk-petunjuk di dalam penggunaan dana BOS, sehingga kita tidak bisa lepas dari petunjuk penggunaan dana BOS itu. Walaupun kita keluar dari sana sudah itu kita harus memiliki sebuah ide-ide atau akal-akal yang sesuai dengan petunjuk tersebut, sehingga tidak menjadi temuan ketika ada monep seperti ini. Nah, ini yang perlu kita perhatikan, karena terus terang kalau dana BOS itu memang betul-betul dikerjakan memerlukan waktu yang sangat lama. Bahkan itu pun orang yang sudah memahami tentang penggunaan dana BOS, terutama penggunaan aplikasinya, terus jalurnya kayak gimana, apalagi nanti orang-orang yang baru masuk di dalam penggunaan dana BOS. Apalagi siswanya banyak. Nah, semakin banyak siswa, semakin besar pula dana BOS, semakin sedikit siswa, semakin sedikit dana BOS. Dika juga menjadi sebuah hambatan di dalam penggunaan dana BOS tersebut. Oke, baik, demikian yang bisa Tiang tambahkan. Kurang lebihnya mohon maaf Bapak Ibu, mungkin ada kata yang tidak sesuai, mohon nanti diluruskan. Terima kasih. Tiang kembalikan ke Ibu. Iya, terima kasih Pak Kade Ediana, bagus sekali masukannya. Jadi dalam penggunaan dana BOS di situ, jadi dari perencanaan harus memperhatikan atau harus sesuai dengan Juknik dan
Juknis dan Jutlaknya. Setelah itu berkoordinasi juga dengan dinas terkait supaya tidak terjadi kesalahan, supaya bisa berjalan dengan lancar. Selain juga aplikasinya juga kita harus belajar di situ terus, Pak Kade Ediana. Mungkin dari teman-teman yang lain ada masukan, pertanyaan atau masukan yang persilahkan. Mungkin yang Bu sambil menunggu sembari gini ya, apa namanya, teman yang lain menyampaikan supaya tidak kosong. Jadi saya setuju sekali dengan Pak Madiswito ya, kalau memang dana pos itu kan memang sudah baku juknisnya ya. Saya kira itu akan menjadi apa namanya tantangan bagi pemimpin satuan pendidikan ya, bagaimana mengelola itu sesuai aturan yang dibuat. Saya kira itu sudah dijabarkan di dalam apa namanya tahapan-tahapan penganggaran, bagaimana penganggaran mana yang menjadi sudah diberikan rapor pendidikan yang menjadi parameter di dalam perencanaan penganggaran, bagaimana skala prioritasnya, mana yang nantinya tentu itu akan kurang yang memang gitu ya. Berarti saya kira kita harus keluar dari anggaran itu mungkin dengan cari terobosan-terobosan di dalam pengelolaan anggaran yang secara efektif di sekolah. Misalnya bagaimana membuat badan usaha yang ada di sekolah, misalnya koperasi atau mungkin bagi badan usaha yang lain yang bisa mengupayakan anggaran itu bisa terpenuhi di sekolah. Yang banyak-banyak sekali sih sebenarnya faktor-faktor yang lain yang bisa kita diupayakan agar apa namanya penganggaran selain dana BOS yang sudah saya kira itu cukup akan kurang itu ya, masih banyak yang bisa kita upaya-upayakan di sektor-sektor lain sehingga jadi perencanaan program itu bisa tercapai. Saya setuju sekali dengan apa yang disampaikan Pak Made. Jadi kalau kita hanya terpaku pada dana BOS ya memang agak sudah dipatok gitu anggarannya gitu. Tapi kalau memang ada usaha lain, saya kira itu sangat baik untuk dikembangkan di sekolah. Demikian Bu Desa. Terima kasih. Matur suksema Pak Sang Putu untuk masukannya, bagus sekali. Nah, di sini selain sebelum Tiang tambahkan, mungkin ada dari teman yang lain untuk memberikan masukan lagi nih. Nah, bagus sekali tadi masukannya dari Pak Sang Putu Cahaya Purnama. Mungkin ada badan usaha, mungkin seperti koperasi yang bisa kita berdayakan di situ. Jadi untuk menambahkan mungkin seperti tadi Bu Kade Arminio untuk penataan kebun gitu misalkan, mungkin bisa dari situ. Nah, selain itu juga mungkin kemarin ada sempat yang programnya Bu Suandewi, itu pemilahan sampah, mungkin kita bekerja sama dengan bank sampah, itu juga mungkin walaupun sedikit, nah sedikit-sedikit cuman bisa mungkin itu sebagai tambahan untuk apa namanya pembiayaan yang lain yang tidak ada yang tidak bisa dibiayai dari dana BOS kan seperti ini kan ya. Jadi mungkin ada hal-hal kecil yang mungkin luput dari kita, mungkin salah satunya nih ke pemilahan sampah, jadi sampah plastik yang sudah tidak ini yang bisa kita kumpulkan nih ke mungkin kita seperti ini ke mungkin nanti setelah berapa periode itu mungkin bisa juga sebagai tambahan-tambahan seperti ini ke. Nah mungkin Nike mungkin dari teman-teman yang lain, wetan masukkan lagi. Nah, kalau tidak, mungkin karena sudah waktu, mohon izin Pak Prof. Demikian pemaparan dari
kelompok kami itu administrasi pembiayaan pendidikan. Mohon maaf kalau dalam penyampaian terdapat kata-kata kami yang tidak berkenan, mohon dimaafkan. Nah, untuk diskusi kali ini yang sangat produktif ini, jadi dari sudah banyak sekali masukan dari teman-teman, pembiayaan dalam pendidikan. Nah, di situ teman-teman sudah memberikan masukan dari kendala-kendala yang dihadapi di lapangan. Setelah itu untuk mengatasi kendala tersebut. Nah, yang terpenting di sini yang pertama dari segi dari perencanaan, pelaksanaan dan lain sebagainya, kita berkoordinasi dengan baik antara atasan dan bawahan. Setelah itu juga kita harus bekerja sesuai dengan Jutlak dan Juknis, sehingga di situ kita bisa menjalankan tugas dengan baik, jadi bisa terlaksana pembiayaan di sekolah atau pembiayaan dalam administrasi pendidikan ini bisa berjalan dengan baik. Nah, demikian dari kelompok kami, mohon berkenan, kami mohon maaf. Untuk itu, yang tutup dengan Parama Santi. Om Santi, 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 Om.